Halo semuanya, jadi ketemu lagi sama kita di podcast SDE. Oke, jadi pada kesempatan podcast SDE pada kali ini kita membawa tema Pitch Perfect menguasai presentasi bisnis dalam lomba Business Plan. Sebelumnya, kalian nama aku ada Jiki Fasana yang akan membantu dan menemani kalian sama lomba di depan di podcast kali ini. Dan pastinya aku nggak sendiri, aku ditemani salah satu mahasiswi, lebih tepatnya berprestasi dari FEB, Kak Vira. Halo semua, kenalin nama aku Mafira Salsabil Oktivilia, biasa dipanggil Vira. Aku merupakan mahasiswi sarjana akuntansi angkatan 2022 dan di BSSD ini aku sebagai wakil ketua satu. Oke, halo Kak Vira. Sehat dong Kak Vira, sehat. Langsung aja mulai dari yang pertama aja kali ya, biar nggak lama-lama. Mungkin yang pertama itu apa sih alasan Kak Vira tuh ikut lomba Business Plan? Apa yang motivasi kakak sekarang? Oke, sebenarnya untuk lomba itu aku nggak cuma nyoba di Business Plan ya, ada nyoba di SI juga. Cuman emang untuk yang SI belum ada yang berhasil menang. Kenapa aku suka di Business Plan? Karena itu kita lomba sekalian bisa diterapin di kehidupan sehari-hari. Dalam kata lainnya itu kita mengimprove suatu ide yang mana bisa kita implementasiin di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita bisa jualan dan lain sebagainya dari apa yang udah kita improve. Jadi tujuannya tuh untuk mengimprove apa yang udah kita punya gitu kurang lebih mungkin ya Kak. Dan untuk bisa masa depan juga nggak sih, kayak kita punya sesuatu yang bisa kita jadi bekal untuk misalnya berbisnis di masa depan. Ya. Terus kan Kak Vira ini katanya udah pernah nih menjuarai beberapa lomba tingkat nasional kan. Kira-kira selama Kak Vira ikut lomba-lomba tingkat nasional tuh apa sih tantangannya kakak dan apa yang kayak menjadi perbedaan kakak misalnya pas SMA juga Kak Vira kalau salah rajin ke lomba juga kan, apa sih tantangan yang kakak alami selama? Oke, disclaimer dulu, sebenarnya untuk bisnis plan di tingkat kuliah ini aku baru menang 2 kali. Dan untuk bisnis plan ini baru aku ikutin di kuliah. Jadi untuk di SMA itu pernah lomba, cuman SI dan MPI. Kalau untuk tantangan di kuliah itu menurutku pesaingnya itu lebih banyak dan lebih mereka itu bisa dibilang lebih unggul daripada kita dari segi fasilitas dan lain sebagainya. Contohnya kayak misalnya lomba offline. Karena kebanyakan yang ada di Pulau Jawa, jadi mereka yang ada di Pulau Jawa itu lebih gampang untuk ikut karena tidak terlalu terkendala di akomodasi atau pembiayaan. Jadi itu sih tantangannya. Jadi kayak tantangan itu lebih ke persaingan aja, persaingan yang terjadi di dunia kuliah ini mungkin Kak ya. Terus selama ikut lomba Business Plan itu kan sebenarnya ada presentasinya tuh Kak. Kira-kira apa sih menurut kakak yang paling penting dalam menyampaikan atau memberikan presentasi yang baik kepada dewan juri? Oke, kalau menurutku saat kita presentasi itu kita harus benar-benar nyampein poin-poinnya. Jadi jangan terlalu bertele-tele, misalnya jangan terlalu bertele-tele di latar belakang sehingga produk atau inovasi yang mau kita angkat itu nggak tersampaikan dengan baik. Jadi kita harus benar-benar pintar-pintarnya kita untuk ngeringkas apa-apa aja sih yang mau disampaikan saat presentasi di depan dewan juri. Jadi kayak idenya tuh lebih digali-gali lagi kayak lebih biar lebih dewan juri itu lebih paham juga dengan konsep yang kita ingin sampaikan. Kalau yang kita sering bahas belakangan ini tentang SDG kan. Terus sering juga beberapa lomba yang di Kilian tuh juga ngebahas tentang SDG. Kira-kira menurut kakak tuh apakah SDG itu emang sepenting itu nggak sih untuk dibahas di Business Plan, dan kira-kira gimana sih bisa membangun latar belakang dengan tema-tema lomba yang banyak membangun SDG itu, gimana biar bisa lebih berbeda gitu dibandingkan konsep-konsep yang udah tersebar di lomba-lomba lainnya? Kalau penting pasti penting ya, karena itu kan adalah sesuatu yang terus diangkat dari tahun ke tahun dan merupakan tujuan bukan cuma ingin dari lomba, tapi emang tujuan negara juga.
Kalau terkait dengan ide, gimana biar beda, itu kita pertama bisa nyari permasalahan yang ada, kemudian kita bisa searching apa aja sih ide yang udah pernah diangkat atau pernah dimuat, dan kita bisa ngelakuin diversifikasi dari ide yang udah diangkat itu. Karena kalau kita ngangkat ide yang berulang, yang udah sering diangkat sama orang, itu kan pasti juri juga bosan. Juri juga udah sering baca atau udah sering tahu terkait dengan ide yang kita angkat, jadi apa yang kita buat itu jatuhnya kurang menarik sih. Terus kalau misalnya udah kita nyampain ngomongnya, kita ikut lomba, kita presentasi itu, kira-kira bikin PowerPoint. Di slide PowerPoint itu kira-kira apa sih fokus utama yang sebenarnya kita perlu highlight dalam setiap slide itu? Kira-kira apa yang sebenarnya harus benar-benar ada di presentasi yang kita sampaikan? Oke, yang pertama itu pastinya latar belakang kenapa kita mengangkat permasalahan dan kenapa kita mengangkat ide tersebut. Kemudian, tapi di latar belakang itu kita jangan terlalu bertele-tele, jadi cukup simpelnya aja. Kenapa sih, intinya aja, kenapa sih kita mengangkat permasalahan dan ide yang kita bahas. Terus sebenarnya di presentasi itu lebih menekankan atau meng-highlight itu ke apa yang kita angkat sih. Misalnya entah itu produk, aplikasi, jasa, dan lain sebagainya. Lebih ke Jadi kuncinya itu latar belakangnya itu harus simple tapi kuat, dan juga produknya itu benar-benar di-highlight banget ya Kak. Terus untuk menyusun poin-poinnya gimana tuh Kak? Gimana cara kita benar-benar bisa menyusun poin yang baik, benar-benar agar produk kita tuh benar-benar ter-highlight? Kira-kira poin-poin apa aja yang harus terdapat di... Oke, biasanya sih pasti perkenalan terkait dengan produk, kemudian analisis SWOT. Karena dewan juri itu biasanya nanya sih, kenapa sih kalian mau mengangkat produk, atau kenapa kalian mau membahas produk ini? Emangnya produk kalian bisa bertahan di pasaran dan lain sebagainya? Itu kalian harus memperkuat argumen kalian agar ide kalian itu lebih meyakinkan di mata dewan juri. Jadi kuncinya tuh gimana cara kita benar-benar bisa meyakinin dewan juri bahwa produk kita ini benar-benar pantas loh untuk dimenangin, dan pantas untuk didanai juga oleh pihak penyelenggara ya. Terus kalau nggak salah nih, biasanya tuh kalau kita lagi presentasi di lomba bisnis plan tuh ada batas waktu. Nah, terus bagaimana sih cara kakak dan tim kakak tuh biasanya untuk memaksimalkan dan membuat waktu yang kita itu menjadi efektif? Oke, biasanya aku sama tim itu selalu ngebagi secara sama rata gitu ya. Misalnya waktunya 15 menit atau 10 menit, karena biasanya satu tim itu 3 orang, kita bagi sama rata. Dan kita selalu uji coba beberapa kali. Jadi setelah kita buat skrip apa aja yang mau dibaca, itu kita coba apakah kira-kira cukup dengan waktu yang telah disediakan. Dan kita biasanya, aku dan tim itu biasanya ngasih spare waktu. Jadi misalnya aturan di lombanya itu 10 menit, aku sama tim itu berusaha gimana biar sekitar 9 menit itu udah selesai, karena pada saat hari H presentasi itu kan bisa aja ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan, kayak lupa dan lain sebagainya. Jadi biar nggak lebih dari 10 menit, karena kalau lebih dari waktu yang tadi untuk itu biasanya ada semacam pengurangan poin gitu. Tadi ngomongin juga tentang lupa, kan termasuk gugup juga, tegang, itu pasti kan terjadi ya Kak, kita nggak ada yang terjadi. Terus gimana cara kakak kalau tiba-tiba lupa nih, gimana ya, ini apa ya, ini bahas apa, itu gimana cara kakak menangani? Oke, kalau misalnya sekarang kan masih ada beberapa lomba yang online. Kalau misalnya online tuh sebenarnya kalau lupa ya tinggal baca aja kan dari skrip yang mulai kita buat. Nah kalau offline itu pinter-pinternya kita nyambungin dari apa yang udah sebelumnya kita bilang. Kalaupun poin yang mau kita sampaikan itu lupa, at least yang kita omongin itu masih nyambung sama yang sebelumnya, walaupun misalnya jatuhnya kayak ngulang kata daripada diem, itu kan kelihatannya lebih jelek ya. Kalau dari aku gitu sih. Terus sebelumnya itu kan kalau misalnya itu lomba offline kan, kalau lomba online kira-kira ada tipsnya nggak Kak? Misalnya kalau penonton atau dewan juri udah kayak kehilangan minat, udah kayak nggak tertarik nih, udah mulai santai-santai, udah mulai nyender gitu sih, itu kira-kira ada nggak tipsnya bisa? Sebenarnya kalau lomba online itu aku jarang memfokuskan ke peserta atau panitia ya, karena itu bisa bikin tambah gugup. Aku lebih fokus ke bagaimana aku mempresentasikan dan
kadang emang sesekali melihat juri. Kalau misalnya juri udah merasa kurang berminat untuk mendengarkan apa yang kita presentasiin, kita berusaha improve agar presentasi kita nggak monoton sih, nggak flat. Misalnya tiba-tiba kita bukan, tapi yang misalnya kita bisa pantun di tengah-tengah presentasi, tapi tetap aja apa yang kita sampaikan itu harus masih nyambung sama yang apa yang kita. Terus kalau tadi juga nyinggung dewan juri, di disiplin itu juga biasanya di acara tes tuh juri kan kasih pertanyaan, kayak ada Q&A-nya gitu dari juri. Kira-kira gimana atau kata-kata apa yang harus ada gitu setiap kita ngejawab juri itu biar juri itu berkesan dalam jawaban yang kita berikan. Itu apa tips yang bisa kita? Oke, sebenarnya yang pertama itu pas udah klise, mungkin udah pada tahu juga. Yang pasti kita berterima kasih terlebih dahulu atas pertanyaan yang telah diberikan oleh dewan juri, baru kemudian menjawab. Dari yang aku perhatiin untuk waktu ngelihat lawan-lawan presentasi itu ada beberapa hal yang sebenarnya kurang enak didengar. Itu kadang dia mungkin nggak tahu jawabannya, jadi dia berusaha jawab tapi kayak kemana-mana gitu loh. Jadi kalau menjawab pertanyaan dewan juri itu berusaha untuk fokus sama apa yang ditanyain dewan juri, dan kalau bisa jangan jangan kemana-mana. Dan di setiap pertanyaan itu selalu mengunggulkan apa yang kita bawain, entah produk atau jasa dan lain sebagainya. Terus menurut Kak Fira tuh hal apa sih yang bagi kakak tuh berkesan ketika mengikuti lomba bisnis plan? Kakak pernah ikut lomba KTI, lomba esai. Kira-kira apa yang bikin lomba bisnis plan itu berkesan dan berbeda dengan lomba lain? Oke, mungkin aku mau nge-highlight salah satu lomba yang udah pernah aku ikuti, itu yang Equitech yang diselenggarain sama BEM FEB Bunut. Itu menurutku lomba yang sangat berkesan karena lombanya itu berbeda dari lomba-lomba lain yang udah pernah aku ikutin. Kesan pertama yang kuat banget dari lomba itu lombanya setelah masuk ke babak 7 besar, itu kita semua didanain dan diwajibin untuk ngerealisasiin usaha kita selama 2 bulan. Jadi nggak cuman menuangkan ide di kertas, jadi kita juga praktekin nih ide yang udah kita jelasin di kertas itu dan kita realisasiin di dunia nyata, kemudian kita jualan selama 2 bulan. Setelah itu di babak final di bulan Oktober tahun 2023 kemarin itu juga ngadain expo di Beach World. Jadi itu benar-benar berkesan banget sih buat aku. Mungkin pertanyaan terakhir ya Kak, kira-kira apa sih pesan dan harapan kakak buat maba-maba nih yang masih ragu, takut untuk ikut lomba bisnis plan, kayak aduh takut presentasi, aduh belum nemu tim yang cocok, itu kira-kira gimana sih saran kakak untuk para maba? Oke, buat teman-teman sekalian, untuk melihat suatu lomba itu sebenarnya takut itu wajar ya, cuman emang harus dicoba. Terkait dengan tim, takut milih tim itu emang dalam setiap lomba itu pasti ada pembelajarannya lah. Kayak aku selama lomba itu juga nggak semua orang yang aku ajak satu tim itu ternyata cocok untuk kerja sama aku. Itu adalah hal yang wajar. Jadi itu memang proses. Jadi kalau nggak nyoba sekarang, kapan kalian bisa nemu orang yang cocok untuk dijadiin satu tim gitu kan? Oke, mungkin itu aja podcast kita kali ini. Sebelumnya makasih Kak Fira udah mau nyempetin hadir di podcast EDE pada edisi kali ini. Dan untuk teman-teman semua terus pantengin sosial media EDE, mau itu Instagram, TikTok, YouTube, dan untuk menantikan konten-konten menarik dari EDE selanjutnya. Dadah.